Setelah Lao Feng berpisah dengan pemimpin Hong, dia segera bergegas pulang ke rumah dengan menggunakan jet tempur cerdas miliknya, melesat dengan sangat cepat. Beberapa orang yang melihat jet tempur itu melintas di langit, mereka tahu bahwa jet tempur itu milik Lao Feng, tetapi mereka tidak mengira jika Lao Feng yang berada di dalam jet tempur. Setelah beberapa saat, jet tempur itu mendarat, dan ketika pintu jet tempur terbuka, sosok pemuda keluar dari dalam jet tempur. Melihat sosok pemuda itu keluar, beberapa orang yang melihatnya menjadi sangat terkejut. Lao Feng? Apakah itu Lao Feng? Bukankah aula bela diri Jixian sudah mengumumkan kematiannya? Kota markas Jiangnan pasti akan gempar hari ini. Di halaman belakang rumah Lao Feng, Lahua dan Gong Xinglan semuanya berdiri di sana. Di samping mereka ada beberapa pengawal dan pelayan. Xiao Feng, teriak Gong Xinglan. Ibu! Lao Feng berlari. Ibunya terlihat jauh lebih tua dari dia setahun yang lalu. Lao Feng melirik ke arah Lahua dan berkata, "Apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak menggunakan akar gagak hitam 1000 tahun menjadi obat dan memberikannya kepada ibu dan ayah?" Lahua lalu menggelengkan kepalanya. "Aku akan memberitahumu nanti." Lao Feng terlihat bingung, lalu bertanya, "Di mana ayah?" "Ayah ada di dalam kamar." Gong Xinglan menarik tangan putranya saat dia menuju kamar. Di kamar yang sunyi, ayah Lao Hong berbaring di tempat tidur. Ketika Lao Feng membuka pintu dan masuk, mata Lao Hong berisi kegembiraan yang belum pernah dialami sebelumnya. Putranya yang dia pikir hilang selamanya berdiri di depannya. Lao Hong bahkan ingin bangun dari tempat tidur. "Ayah, apa yang terjadi padamu?" Wajah Lao Feng langsung berubah. Dia duduk di samping tempat tidur dan menggenggam tangan ayahnya. Dia mulai mengerutkan kening. "Ayah, tunggu. Wajahmu sangat pucat. Kenapa ayah bahkan tidak bisa bangun?" "Tidak masalah. Dokter bilang aku hanya perlu istirahat sekitar 1,5 tahun. Ayah sangat senang hari ini." Saat dia mengatakan itu, air mata bahagia mulai terlihat di sudut matanya. Lao Feng mengangguk, tetapi hatinya dipenuhi dengan sedikit kemarahan dan kebingungan. "Itu tidak benar. Lahua, apa yang terjadi?" Lao Feng melihat ke arah adiknya. Lahua memandangi kakaknya. "Kakak, aku tidak berguna." Mendengar itu, ayah Lao Feng lalu berkata, "Xiao Feng, selama ini 3 bulan setelah aula Jixian mengumumkan kematianmu, keluarga kita tidak pernah tenang. Ada beberapa orang yang terus melakukan teror terhadap keluarga kita." Lao Feng lalu melihat ke arah adiknya dan berkata dengan rendah, "Lahua, katakan padaku." Lahua menarik napas dalam-dalam. Mendengar itu, Lao Feng menjadi sangat marah. Dia benar-benar sudah keterlaluan. Kemarahan melonjak, kebencian yang intens meningkat. Niat membunuhnya tidak bisa dikendalikan. Lao Feng berada di aula pelatihan di lantai atas. "Saya melakukan kesalahan sekali, tetapi saya tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi." Lao Feng menyentuh es dingin, potongan bila padat dari Forbid Shuttle. Tatapannya yang seperti pedang menyebabkan hati seseorang menjadi dingin. "Liao, kamu pikir aku terlalu takut untuk menyentuhmu karena kamu terus bersembunyi di kota markas? Memang ada undang-undang yang melarang orang membunuh satu sama lain dan membunuh seorang dewa perang di pusat kota. Tetapi Lao Feng mengerti bahwa yang disebut hukum adalah untuk menjaga ketertiban negara. Sampai sekarang, kekuatan sejatinya bisa dibandingkan dengan seseorang di level penjelajah bintang level 1. Begitu dia serius mulai mempelajari Soaring Sky dan mengeluarkan potensi sebenarnya dari Forbid Shuttle, dia akan menjadi lebih kuat. Eksistensi yang melampaui level dewa perang yang membunuh dewa perang itu mungkin membuat marah beberapa orang, tetapi konsekuensinya tidak akan terlalu besar. Lao Feng masih bisa menerimanya. Lao Feng lalu melacak posisi Liao dan Venina, dan ternyata mereka masih berada di kota markas Jiangnan. Setelah dia mengetahui posisi mereka, dia segera masuk ke dalam pesawat jet tempur dan terbang menuju lokasi tersebut. Dalam gedung HR Aliansi Kota Pusat Jiangnan, Liao dan Venina saat ini sedang berbicara
dengan manajer gedung aliansi HR. Vanina terlihat takut dan panik. Di sampingnya, Liao lalu berkata, "Jangan panik, apa yang kamu takuti?" Vanina yang merasa takut, dia lalu berkata, "Lao Feng akan kembali. Aku sudah lama mengatakan bahwa kita seharusnya naik pesawat kembali ke Eropa. Bukankah itu menyelesaikan segalanya?" Mendengar itu, Liao lalu menjawab, "Ini adalah kota markas, dan kamu masih takut Lao Feng akan bertindak?" Tiba-tiba, suara Tuan Zhu yang keras terdengar, "Lihatlah keluar." Apa yang bisa dilihat adalah sosok hitam di udara dengan kakinya di atas Forbit Shuttle. Saat dia menyerbu ke arah jendela seperti sambaran petir hitam. "Itu Lao Feng," seru Vanina. "Lao Feng." Seluruh tubuh Liao langsung ditutupi oleh armor Dewa Hitam. Sebuah ledakan terdengar. "Lao Feng!" Liao meraung saat dia menabrak jendela dan langsung melompat ke udara. 16 sinar yang mengalir penuh seperti 16 naga yang mengaum, menyebabkan ledakan sonik yang kuat yang menghancurkan seluruh lantai lobi yang elegan. Bahkan Mr. Zhu terlempar ke samping. Lao Feng hanya menatap Liao. Matanya seperti terbakar api. 16 sinar melesat dengan cepat, dan itu semua secara bersamaan menabrak tubuh Liao. Dalam tabrakan tersebut, sebuah ledakan yang besar terdengar kembali. Kekuatan penghancur yang luar biasa langsung dibawa melalui armor Dewa Hitam. Kekuatan tumbukan yang luar biasa masih sangat besar. Setiap pisau terbang memiliki kekuatan tumbukan lebih dari 5.000 ton. Jika digabungkan, itu menjadi 8.000 ton, bahkan setara 90% darinya. Masih ada lebih dari 800 ton gaya tumbukan yang tersisa. Liao harus menghadapi kekuatan tumbukan yang melebihi 800 ton. Dalam keadaan biasanya, seharusnya Liao akan dibunuh. Wajah Liao menjadi memerah saat darah segar menyembur dari mulutnya, seperti air mancur. Hanya dari kekuatan tumbukan yang mengerikan ini, menyebabkan Liao kehilangan sebagian besar kekuatan pertempurannya. Liao meraung di dalam hatinya, "Tidak mungkin. Aku berada di puncak level Dewa Perang, dan aku memiliki armor Dewa Hitam. Bahkan, perwakilan yang melampaui level Dewa Perang hanya bisa merusakku dalam satu pukulan. Tapi Lao Feng, mungkinkah dia membuat terobosan dan sekarang keberadaannya melebihi level Dewa Perang?" Tatapan Lao Feng sedingin es saat dia melambaikan tangannya. Jaring sutra emas yang terfokus ke bola di tangan kiri langsung menghantam Liao dalam sekejap seperti kilat. Kemudian secara otomatis menyebar dan menjambaknya, seolah-olah dia adalah kambing yang menunggu untuk disembelih. Ketika jaring sutra emas datang ke arah Liao, secara dramatis mengubah ekspresinya dan dengan keras meraung, "Buka!" Apa yang bisa dilihat adalah lengan hitam Liao yang membesar dengan ganas, meluas hingga panjang 3 hingga 4 meter. Mereka mencoba meraih kedua ujung jari sutra emas dan membukanya. Dalam sekejap, jaring sutra emas menjebak Liao, seolah-olah ada sepasang tangan yang mengikat ujungnya. 8 ujung jari sutra emas dengan cepat ditutup, dan Liao juga langsung menyerang dengan kekuatan lebih dari 1.000 ton. Tetapi Liao masih belum bisa membukanya karena dia sudah terikat sepenuhnya. Liao yang tidak bisa melarikan diri melihat dari sudut mata Lao Feng yang dipenuhi dengan niat membunuh yang besar. 16 pisau yang mengalir seperti 16 naga yang mengaum langsung terbang menuju Liao. Liao berkata di dalam hatinya, "Aku tidak bisa mati." Liao yang terjebak langsung memutuskan untuk melakukan sesuatu di momen genting ini. Kakinya yang hitam mulai memanjang dan menjadi lebih kurus. Kaki hitam kurus itu mampu menyelinap melalui lubang di jaring sutra emas dan menginjak tanah. Liao sekarang memiliki 2 kaki kurus hitam yang panjang. Terdengar ledakan. 16 pisau yang menabrak ke tubuh Liao. Lalu Liao berkata, "Saya tidak bisa mati." Ketika kekuatan tumbukan itu menabraknya, Liao tidak bisa menahan untuk memuntahkan darah. Dia merasa seperti semua organ tubuhnya terkoyak. Namun, kemampuannya yang kuat membantunya bertahan. Tatapan Lao Feng menjadi dingin saat dia berkata, "Masih belum mati. Aku tidak percaya dia mencoba membunuhku di tempat umum.
selama aku bisa mengambil sekelompok orang biasa untuk menjadi tamengku. Aku masih memiliki kesempatan untuk hidup. Liao dengan gila menyerbu ke arah jalanan. Cara dia menyerang ke arah kerumunan seperti kilat, menyebabkan banyak orang panik. Dan saat ini, Lao Feng yang berada di atas Forbid Shuttle langsung melesat dengan sangat cepat. Dia membawa ledakan sonik yang mengerikan. Bersamanya, saat dia langsung mendarat di depan Liao. Kamu tidak bisa melarikan diri. Lao Feng berdiri di depan Liao. 16 bilah pisau melayang di sampingnya saat dia dengan dingin menatap Liao. Lao Feng, kamu tidak bisa membunuhku, raung Liao saat darah segar terus mengalir keluar dari sisi mulutnya. Dua serangan Lao Feng sangat melukai Liao. Satu-satunya alasan dia bisa berlari adalah karena keinginannya untuk terus hidup. Lao Feng tersenyum sedingin es. Tiba-tiba, ekspresi Lao Feng sedikit berubah melihat Vanina ada di kerumunan. Vanina berkata, Lao Feng, lepaskan suamiku. Kenapa aku harus melepaskan suamimu? Lao Feng memandang Vanina dengan tenang. Naluri memberitahu Lao Feng bahwa membunuh Liao secara langsung dapat berakibat fatal. Vanina memandang Lao Feng saat dia berdiri di tengah kerumunan. Lao Feng, di samping gedung HR Aliansi dan di jalan ini, aku telah menanamkan bom. Jika aku menekan tombol ini, puluhan ribu orang di sekitar ini akan kehilangan nyawanya. Suara Vanina terdengar seperti iblis dari neraka saat bergema di telinga setiap orang di sekitarnya. Lalu Lao Feng memfokuskan matanya dan menatap Vanina. Jika kamu ingin membunuh suamiku, maka ayo kita mati bersama-sama, kata Vanina. Namun, Vanina tidak punya pilihan lain. Dia dan suaminya telah memusuhi banyak orang. Tiba-tiba datang beberapa agen pasukan khusus negara. Yang memimpin mereka adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah tradisional Cina. Pria parubaya itu mengetuk dalam hatinya. Sialan, 3 dewa perang tingkat lanjut bertarung bersama. Jika mereka ingin berkelahi, jangan malah menyeret orang biasa. Sekarang puluhan ribu orang bisa mati kapan saja. Dewa perang Lao Feng, Madam Vanina, mari kita bicarakan ini dengan damai. Pria parubaya itu tersenyum, takut membuat marah salah satu dari kedua pihak. Dia memiliki lebih banyak otoritas, tetapi orang-orang di depannya adalah dewa perang tingkat lanjut. Pada saat itu juga, Vanina menyarankan untuk tidak mencari bom itu. Jika itu terjadi, maka dia akan menekan tombol untuk meledakkannya. Dan juga dia mengancam Lao Feng, jika tidak melepaskan suaminya, maka lebih baik mati bersama dengan puluhan ribu orang yang tidak bersalah. Lao Feng tanpa ekspresi, tetapi tatapannya menjadi semakin dingin. Pria parubaya berjubah tradisional Cina mulai panik, tapi dia berpikir, mengapa Tuan Lan belum datang? Tiba-tiba muncul seorang pria parubaya dengan rambut panjang berwarna putih terbang turun dari langit. Dia adalah perwakilan Lan Hai. Vanina, Liao, dan Lao Feng mengenalinya. Perwakilan Lan Hai sangat marah. Vanina langsung berkata kepada perwakilan Lan Hai, saya tidak punya pilihan. Lao Feng ingin membunuh suamiku di dalam kota pusat. Jadi ini satu-satunya jalan yang bisa saya ambil. Jika suamiku mati, biarkan puluhan ribu warga sipil tak berdosa itu mati bersama. Sekarang pilihan ada di tangan Lao Feng. Jika dia melepaskan suamiku, semua orang bahagia. Perwakilan Lan Hai adalah salah satu perwakilan yang tinggal di pengasingan di kota markas Jiangnan. Hanya ketika peristiwa besar terjadi, Lan Hai akan muncul. Perwakilan Lan Hai berkata kepada Lao Feng, kamu harus tahu hukum negara dan aturan Istana Dewa Perang. Beberapa aturan di Istana Dewa Perang bersifat mutlak, tidak ada yang diizinkan untuk melanggar. Membunuh anggota keluarga di Aula Bela Diri Jisian adalah salah satunya. Dan membunuh seorang petarung secara terbuka di kota pusat juga merupakan salah satu aturan. Petarung Dewa Perang yang kuat adalah kekayaan umat manusia. Dan faktanya, kamu berani secara terbuka memburu seorang pejuang di pusat kota. Sementara lebih dari 10 juta orang menonton. Berarti kamu juga pantas mendapatkan hukuman mati. Dewa Perang yang ingin kamu bunuh adalah bagian dari Istana Dewa Perang. Bahkan jika kamu membunuhnya, kamu masih mendapatkan hukuman mati. Hukum ditetapkan oleh 5 ketua. Apakah kamu benar-benar akan menyerahkan hidupmu untuk Liao dan juga membunuh puluhan ribu orang Cina yang tidak bersalah dalam prosesnya? Beberapa dari mereka adalah remaja yang masih bertumbuh dan beberapa di antaranya masih bayi. Apakah itu layak? Perwakilan Lan Hai menatap Lao Feng. Ekspresi Lao Feng dengan tenang menjawab, ya, itu tidak layak.
Lalu Lao Feng melepaskan ikatan jaring sutra emas dan menjatuhkan Liao dari udara. Liao yang terluka sangat parah sehingga dia tidak jauh dari kematian. Jaring sutra emas dengan cepat menyusut dan terbang menuju Lao Feng. Lao Feng mengeluarkan lengannya untuk meraih bola dan kemudian melirik Liao. Setelah itu, dia melihat ke arah Vanina dari kejauhan. Semua prajurit dan orang-orang yang berada di pusat kota menghela nafas lega. Vanina berlari ke Liao dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Ya, aku belum mati." Liao melihat ke arah Lao Feng. Wajahnya sangat pucat. Lao Feng secepat kilat di Forbid Shuttle saat ia terbang melewati bidang demi bidang. Namun, kata-kata dari perwakilan Lanhai mengingatkanku aturan Istana Dewa Perang. Karena aku tidak bisa membunuh Liao sendiri, aku akan menggunakan aturan Istana Dewa Perang untuk membunuh mereka. Pada akhirnya itu sama saja. Pertama, aku perlu memastikan semua orang tahu kekuatanku. Ketahuilah bahwa aku memiliki kekuatan yang sebanding dengan eksistensi yang melampaui level Dewa Perang. Dalam sektor Mingyu, Lao Feng berjalan ke kamar adiknya. Lahua yang sedang duduk di depan komputer menoleh dan memiliki ekspresi kebingungan di wajahnya. Lao Feng langsung berkata kepada Lahua, "Pasukan khusus mana yang kamu minta terakhir kali untuk melindungi ayah dan ibu? Hubungi mereka dan beritahu direktur mereka untuk datang ke rumah kita." "Baik, Kak." Meskipun Lahua bingung, dia segera menelpon. Dalam 1 menit, jet tempur berbentuk cakram mendarat di sektor Mingyu. 3 direktur pasukan khusus itu tiba di ruang tamu rumah Lao Feng. "Halo Tuan Lao Feng, kita pernah bertemu sebelumnya," senyum lelaki tua berambut putih itu. Lao Feng pun tersenyum dan berkata, "Pemimpin sektor Lian, Tuan Lao Feng benar-benar memiliki ingatan yang baik." Setelah berjabat tangan, lelaki tua Lian berkata, "Aku ingin tahu masalah seperti apa yang dimiliki Tuan Lao Feng setelah menghubungi kita." Ekspresi Lao Feng menjadi serius. "Liao dan Vanina menggunakan segala macam trik untuk mengganggu keluarga saya, dan saudara laki-laki saya meminta bantuan Anda saat itu." "Ya, hal seperti itu telah terjadi. Anda harus memiliki cukup bukti untuk membuktikan bahwa Liao dan Vanina yang berada di balik skema ini," tanya Lao Feng. Lian tersenyum. "Ini adalah kota markas Jiangnan, wilayah Tiongkok. Sebagian besar tindakan mereka ada dalam pengawasan kami. Kami memang memiliki cukup bukti untuk membuktikan bahwa Liao dan Vanina adalah dalang di balik tindakan yang mengganggu terhadap keluarga Anda." "Sangat bagus. Saya ingin kalian memberi saya bukti yang cukup," kata Lao Feng dengan serius. "Tidak masalah. Anda harus percaya bahwa di wilayah Tiongkok kami memiliki kendali mutlak," kata Liu Yan sambil tersenyum. Cina, kota markas Kyoto. Di lobi yang elegan terdapat para pemimpin dengan level otoritas tertinggi di Cina, personil militer berpangkat tinggi, dan bahkan eksistensi yang melampaui level dewa perang. Seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian kulit tradisional Cina. Semua orang ini adalah tokoh besar yang bisa mengguncang negara Cina. Semua orang yang berada di dalam lobi menonton sebuah tampilan di dinding lobi saat video diputar. Video yang diputar adalah video tentang Lao Feng. Seseorang di dalam lobi berkata, "Apakah itu Lao Feng?" Pria parubaya itu menjawab, "Ya, dia adalah Lao Feng yang mampu mengendalikan 16 pisau terbang, dan Lao Feng seorang master mental dewa perang. Saya tidak percaya negara kita di Cina telah mendapatkan seseorang yang melebihi level dewa perang. Kekuatan Lao Feng adalah 10 kali lipat." Ketika para pejuang yang kuat dari Aula Bela Diri Lidian menerima berita ini, mereka menjadi sangat marah. Mereka mengamuk tentang keberuntungan omong kosong dari Aula Bela Diri Jisian. Dan ketika keluarga HR Aliansi menerima berita ini, mereka dengan cepat menyiapkan strategi yang berkaitan dengan masalah konflik Lao Feng, Liao, dan Vanina. Sektor Mingyu tampak tenang, tetapi banyak hal yang sebenarnya terjadi secara diam-diam. Liu Yan mengirim beberapa bukti. Semua jenis dokumen dikirimkan kepada Lao Feng secara pribadi. Lao Feng saat ini langsung memikirkan rencana sederhana, yaitu mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa dalang dibalik penyerangan terhadap keluarganya adalah Liao dan Vanina. Tiba-tiba ponsel mulai berdering. Lao Feng mengeluarkan ponselnya. "Halo, Lao Feng, ini aku, Liu He," terdengar suara lembut. "Penyidik Li," tersenyum Lao Feng. Liu He tersenyum dan berkata, "Masih memanggilku penyidik? Lao Feng, oh Lao Feng, Anda pasti menyembunyikan kekuatan Anda dengan baik. Dan sekarang, di mana Anda secara terbuka melukai Liao di kota markas Jiangnan?" Lao Feng membeku. Dia berencana mengambil inisiatif untuk menyiarkan kekuatannya. Tetapi siapa sangka, Aula Bela Diri Jisian sudah tahu tentang kekuatannya sebelum dia mulai. Alangkah baiknya jika mereka tahu